Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumadi. Saya calon mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Jurusan Pertanian, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Apabila saya diberi kesempatan menjadi wirausaha di bidang pertanian, saya memilih budidaya tanaman sawi hijau. Mengapa demikian? Karena sawi hijau merupakan salah satu komoditas sayuran yang penting di dunia, walaupun sawi bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Namun pengembangan komoditas tanaman berpola agribisnis dan agroindustri ini dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam sektor pertanian di Indonesia. Manfaat tanaman sawi adalah daunnya yang digunakan sebagai sayur dan bijinya yang dapat dimanfaatkan sebagai minyak serta pelezat makanan. Tanaman sawi dikenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mengingat sayuran ini merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Namun hingga saat ini, produksi sawi belum mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Hal ini diakibatkan karena rata-rata produksi sawi nasional masih sangat rendah. Rendahnya produksi sawi di Indonesia dapat disebabkan karena beberapa alasan, seperti penerapan teknologi budidaya masih sederhana ataupun karena lahan untuk bercocok tanam semakin berkurang. Seperti yang diketahui, dewasa ini, perkembangan industri semakin maju pesat. Perkembangan tersebut banyak yang menggeser lahan pertanian tersebut, terlebih di daerah sekitar perkotaan. Akibatnya, lahan pertanian semakin sempit. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Dengan cara ini, diharapkan dari lahan yang sempit dapat dihasilkan produksi yang banyak. Kebanyakan budidaya sawi yang dilakukan para petani di Indonesia masih bersifat konvensional dan tidak memperhatikan teknik budidaya yang baik. Teknologi juga masih kurang diterapkan oleh petani, sehingga kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan masih tergolong rendah. Untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin hari semakin meningkat, beberapa alternatif teknik budidaya dapat dilakukan dengan harapan produksi yang dihasilkan optimal. Cara yang dilakukan adalah dengan teknik budidaya yang tepat. Penerapan budidaya sawi tersebut dapat dilakukan dengan sistem hidroponik. Sistem inilah yang saya akan gunakan ketika diberi kesempatan menjadi wirausaha, khususnya di bidang pertanian. Kemudian tidak seperti budidaya tanaman yang dilakukan dengan media tanah. Budidaya tanaman secara hidroponik dilakukan tanpa tanah atau menggunakan media air dengan larutan nutrisi sebagai sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Pada budidaya tanaman dengan media tanah, tanaman memperoleh unsur hara dari tanah. Apabila usaha ini kedepannya betul-betul bisa terlaksana, sebagai langkah awal yang saya lakukan adalah menyiapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang digunakan seperti bibit, rock wool, teras semai, kain flanel atau pipa paralon, tusuk gigi, nutrisi, dan bak nutrisi. Kemudian penyemaian. Alangkah baiknya kita memilih benih yang bagus, yakni yang sehat, induknya berkualitas, tidak sakit apalagi cacat, dan tingkat pertumbuhannya baik. Setelah mendapatkan semaian dan wadah berisi medium tanam hidroponik, kita bisa melakukan penanaman dan perawatan pada tanaman sawi. Selanjutnya, proses pemberian nutrisi pada tanaman sawi yang harus kita lakukan secara teliti dan tepat. Tujuannya agar hasil panen sawi yang kita peroleh menjadi maksimal. Salah satu jenis nutrisi yang dapat kita berikan adalah AB mix. Selanjutnya, pemeliharaan. Ketika menanam sawi dengan teknik hidroponik, umumnya terdapat 3 jenis pemeliharaan yang harus kita ketahui. Yang pertama, pemberian nutrisi. Apabila larutan nutrisi dalam pipa paralon sudah berkurang seiring dengan pertumbuhan tanaman sawi. Kemudian yang kedua, pengontrolan gulma dan hama yang tumbuh di sekitar tanaman. Cara kedua ini bisa kita lakukan secara rutin setiap 3 kali sehari. 3 hari sekali. Kemudian yang ketiga,
lakukan penyulaman terhadap tanaman sawi yang mati dan juga kerdil. Tujuannya penyulaman adalah untuk mencegah penularan penyakit ke tanaman lain. Kemudian tahap akhir, tahap panen. Sawi dapat dipanen sekitar 3 bulan setelah ditanam. Kemudian aspek pemasaran yang saya lakukan ketika tanaman sawi ini sudah siap untuk dipasarkan adalah bekerja sama dengan koperasi tani, kemudian melakukan pemasukan ke beberapa kafe dan restoran, atau menawarkan hasil panen ke pasar tradisional. Itulah tadi sedikit gambaran apabila saya diberi kesempatan menjadi wirausaha, khususnya di bidang pertanian. Sekian dan terima kasih. Salam Polbantang.